Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-147. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum fahuwa yusalli. Idza na'asa, ketika atau apabila salah seorang di antara kalian itu mengantuk, wa huwa yusalli, ketika sedang sholat. Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk ketika sedang sholat, fal yarqud, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu, hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga rasa kantuknya itu hilang. Ya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena ketika seorang itu dalam keadaan sholat, lalu dia itu wahwa na'is, dia itu keadaan mengantuk. Jadi ketika seorang sholat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu, ia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Yastaghfir wa yasubbu nafsahu, bisa jadi ia bermaksud untuk yastaghfir, memohon ampunan, fayasubba nafsahu, tetapi justru sabba yasubbu itu mencela dirinya. Jadi apabila seorang di antara kalian mengantuk ketika sedang sholat, hendaklah ia tidur hingga rasa kantuknya itu hilang. Sebab seorang yang dalam keadaan sholat lalu dia itu mengantuk, itu bisa jadi dia tidak sadar, bisa jadi ia bermohon ampunan kepada Allah tetapi justru mencela dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kantuk atau ngantuk itu adalah sebuah keadaan yang bisa melemahkan fungsi dari panca indera kita. Ya. Maksudnya nanti kita akan ngantuk, lalu dorongan itu hendaknya dipenuhi haknya, yaitu tidur. Maka dalam kondisi tersebut seorang itu kadang tidak sadar, ya, tidak mampu untuk mengendalikan dirinya dan juga mengendalikan apa yang dilakukan, termasuk juga ucapan-ucapannya itu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk, ketika kita ngantuk maka hendaknya kita tidur terlebih dahulu, agar kesadaran itu kembali lagi, agar fit, sehingga dia bisa melanjutkan ibadahnya dengan khusyuk kembali. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan tidak khusyuk, itu intinya seperti itu, atau dalam keadaan tidak fokus untuk melakukan ibadah, lalu dia itu melakukan ibadah, maka hendaknya ya, ia beristirahat terlebih dahulu sehingga dia itu mampu untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pelajaran penting dari hadis ini adalah Islam tidak memerintahkan manusia untuk beribadah dalam cara ya, yang menyiksa atau membahayakan dirinya. Bahwasannya tubuh itu memiliki hak untuk beristirahat, sehingga tidak dipaksakan dirinya untuk melakukan ibadah yang justru nanti itu dapat
menjadikan mudarat baginya. Yaitu kalau tadi itu mungkin dia itu sebenarnya ingin mengatakan A, tapi justru yang terucap itu adalah B. Mungkin dia berdoa untuk meminta ampunan, tapi juga justru dia itu ya, berdoanya yang keluar itu adalah laknat dan sebagainya. Jadi disinilah Nabi mengajarkan keseimbangan di dalam ibadah. Tentunya seseorang itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk meremehkan ibadah sehingga dia itu meninggalkan ibadah tersebut, tetapi juga tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan hingga dia itu memaksakan diri di luar kemampuannya. Ya, misalnya malam, lalu dia belum tidur sama sekali, lalu dia melakukan sholat sholat hajat dan sebagainya, maka lebih baik tidur terlebih dahulu, lalu dia melakukan setelah bangun nanti bisa melakukan sholat hajat ataupun sholat yang lain yang setelah tidur, misalnya sholat tahajud seperti itu. Maka prinsip dalam beribadah adalah la tufarrid, ya, janganlah meremehkan fatuqassir sehingga engkau itu menjadi lalai. Jadi jangan kalian meremehkan sebuah amalan lalu kalian itu nanti akan menjadi lalai. Wala tufrid fatazid, maka jangan pula untuk berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari sini, dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan bahwa kualitas ibadah itu tentunya lebih utama daripada banyaknya ibadah, tetapi dia tidak dilakukan dengan kesadaran dan kekhusyuan. Yang tentunya ibadah banyak itu bagus, luar biasa, tetapi kualitasnya sekali lagi kekhusyuan itu lebih utama lagi. Jadi ibadah itu hendaknya dilaksanakan dengan khusyuk, dengan tubuh yang fit gitu. Jadi pikiran dan tubuhnya itu dalam keadaan siap. Masyarul hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.